Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu database transaction dan bagaimana cara menggunakannya pada project Laravel kita. Sebelumnya, di sini saya sudah membuat suatu project sederhana Laravel yang mana isinya ada satu controller, yang controller ini isinya adalah menambahkan sebuah data pada table product dan kategori. Di sini saya juga udah bikin modelnya product dan kategori yang isinya sederhana ini aja ya. Dan controller ini diakses oleh root/home. Di sini saya juga udah bikin migrasinya serta model-modelnya. Nah, selain itu saya juga udah bikin database-nya. Ini ya, teman-teman perhatikan di sini ada table categories dan juga ada table products. Teman-teman perhatikan di sini aja. Di dalam home controller ini terdapat function yang menjalankan atau menambahkan data ke dalam table product dan kategori. Atau coba kita jalankan aja. Kalau kita cek di sini di table kategori seharusnya kosong. Ya, masih kosong. Kemudian di product juga kosong. Oh, sorry, ini kita hapus dulu aja. Ya, harusnya kosong. Kosong. Ya, kemudian kita lihat kembali, harusnya ketika kita jalankan endpoint-nya, dia akan menambahkan data ini ya. Oke, coba kita hit endpoint-nya. Nah, oke, dia berhasil karena di sini saya tidak mereturn apa-apa, jadi tidak muncul. Coba kita refresh kembali. Ya, dia nambahin data 1. Kemudian yang produk juga. Oke, sementara kita hapus dulu aja. Yang kategori juga kita hapus. Ups. Nah, oke. Di sini coba teman-teman bayangkan apabila ketika kita menambahkan dua data ini, salah satu terjadi error. Semisal kita salahkan di sini, maka yang akan dimasukkan ke dalam database itu hanya yang tabel ini aja ya, yang mana ini tidak diinputkan karena salah. Mungkin saja ini adalah kesalahan input dari developer atau programmer. Nah, ini sangat menyusahkan sekali ketika terjadi hal seperti ini. Ini adalah hal yang sangat tidak kita inginkan. Coba aja kita simpan ya, lalu kita refresh halaman home, harusnya terjadi error di model kategori karena memang sengaja kita salahkan. Kalau kita coba cek di tabel kategorinya, ya dia tidak diinputkan, namun di tabel produk dia diinputkan ya, berhasil dimasukkan datanya. Nah, harusnya ketika terjadi error, produk ini jangan kita inputkan juga. Bagaimana caranya? Nah, disinilah fungsi dari database transaction digunakan. Jadi, kita bisa merollback jika terjadi error di salah satu proses yang hubungannya dengan database, terutama insert, update maupun delete. Untuk menggunakannya sendiri, teman-teman bisa masuk ke dalam dokumentasinya Laravel. Ya, masuk saja ke dalam database transaction. Ya. Kemudian, masuk ke bagian getting started. Kemudian teman-teman pilih di sini ada database transaction. Nah, teman-teman akan diarahkan ke bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan model seperti ini, masukkan ke dalam query transaction. Setelah itu masukkan perintah-perintahnya seperti ini. Perintah query database. Oke. Kita coba terapkan ya, db transaction, atau kita copy aja. Masukkan ke dalam project Laravel kita. Kita paste ya, ini kita cut. Kita paste di sini. Ya, jangan lupa teman-teman import aja. Nanti dia akan mengimport database dari package seperti ini. Oke. Nah, jadi ketika kategori ini terjadi error, maka si produk ini akan di rollback. Jadi tidak akan diinsertkan atau istilahnya tidak di-commit. Kita coba simpan dulu ya. Kemudian kita coba hapus lagi yang di bagian produk ini biar kita bisa enak testingnya. Kita refresh, kosong, kategorisnya juga kosong. Oke, kalau kita coba cek di sini lagi, kita sengaja buat salah ya. Coba kita refresh. Harusnya error, tetap error. Namun bedanya dengan tadi, sekarang di table product dia tidak dimasukkan, tetap kosong. Kategorisnya juga kosong. Untuk menggunakan database transaction, pastikan tabel teman-teman sudah menggunakan engine InnoDB ya. Caranya teman-teman klik saja bagian operation, lalu pastikan scroll bawah storage engine-nya adalah pakai InnoDB. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, coba kita betulin lagi, kita simpan. Lalu kita coba cek lagi. Nah, harusnya nggak error ya. Oke, kita cek, harusnya datanya nambah. Oke, kita hapus lagi. Oke,
Di sini ada cara lain lagi yang bisa teman-teman gunakan. Oh ya, di sini juga ada optional parameter. Di ini ada timeout-nya atau apa namanya, deadlock. Jadi teman-teman bisa ngasih waktu kapan insert data ini timeout-nya. Waktu dia berakhir, kalau melebihi waktu ini otomatis dia akan di rollback dengan dan pastinya transaksi gagal dimasukkan. Atau teman-teman bisa secara langsung manual menggunakan query seperti ini, begin transaction kemudian diakhiri dengan commit transaction. Jika berhasil, kalau ingin teman-teman rollback, tinggal ganti rollback aja. Biasanya fungsi ini dijalankan ketika query dari database teman-teman itu dipisah atau dibuat dalam function yang berbeda. Kita coba terapkan aja ya. Semisal ini kita cut dulu ya. Sorry. Kita hapus, kemudian kita inisialisasikan di awal ya, db begin transaction titik koma, kemudian jangan lupa di akhir kita kasih db commit seperti ini, titik koma. Kita simpan. Ini sama aja ya. Coba kita masuk lagi ke dalam categories. Ya, kosong ya. Ininya kosong. Ini coba kita salahkan create-nya. Bisa hapus salah satu. Kemudian kita coba kembali, kemudian kita refresh, harusnya error. Iya, error. Kita lihat kembali, harusnya dua-duanya tidak dimasukkan. Ya, di produk dia kosong, di kategoris pun dia kosong. Ya, itu sama aja sama yang tadi. Teman-teman juga bisa pakai menggunakan try catch ya. Ya, try catch, kemudian teman-teman bisa masukkan ke sini. Jadi teman-teman juga bisa menghandle errornya. Kalau terjadi ini berhasil, bisa masukkan ke sini commit. Kalau enggak, db itu bisa teman-teman masukkan rollback ya, seperti ini. Ini juga bisa teman-teman coba ya. db begin transaction ini bisa teman-teman gunakan ketika query ini teman-teman bisa di function yang berbeda. Saya buat contoh ya. Semisal ini kita keluarkan dulu aja, kita hapus. Oke. Semisal kita bikin function yang berbeda di sini, public function store kategori. Oke, seperti ini semisal ya. Kemudian kategori ini saya cut ya. Saya mau masukkan ke dalam sini ya. Kemudian baru store kategori ini saya panggil ke dalam function index. Dengan caranya adalah this, kemudian panggil store kategori. Oke. Nah, ini juga bisa. Nanti meskipun di function yang berbeda, ketika teman-teman menggunakan begin transaction ini, dia ketika ininya terjadi kegagalan, maka tidak akan dimasukkan. Yang ininya ya. Kita jalankan aja dulu. Harusnya dia menambahkan data. Ya. Oke. Karena tidak kita salahkan. Oh, sebentar. Oh ya, ini kita benerin dulu aja ya. Nah, ini tadi kan salah ya. Coba kita lihat. Harusnya tidak muncul di dalam database-nya. Tidak dimasukkan. Ya, create-nya, produknya juga nggak masuk. Ya, coba kita masukkan create di sini. Kemudian kita refresh. Ya, dia berhasil ya. Kalau nggak ada error, nggak kita salahkan. Dia ditambahkan datanya. Dia ditambahkan juga di produk. Oke, kita delete aja satu-satu untuk mencoba. Oke, sorry. Kita hapus. Oke, sudah. Kita cek lagi. Ini coba kita kasih ke atas ya. Kita pindah dia ke atas. Nah, coba yang bagian ini kita salahkan ya. Kayak gini salahkan. Harusnya ini nggak diinputkan ya. Kalau kita menggunakan database transaction. Kita buktikan, kita simpan. Kita masuk ke home, kita refresh lagi, harusnya error ya. Oke, kemudian kita coba masuk ke dalam database, kita refresh, harusnya dia nggak masuk ya, nggak masuk. Nah, coba bayangkan kalau teman-teman di sini nggak pakai ini ya, nggak pakai database transaction. Kita komen ya, ketika insert data yang kedua ini terjadi error, ini tetap dimasukkan. Ini membahayakan sekali untuk data kita. Coba kita refresh kembali, tetap error. Bedanya kalau nggak pakai database transaction, hasilnya akan seperti ini. Ini kategoris yang kedua ya, yang di bawah ini dia ya memang error nggak diinputkan, cuman yang di atas ya di produk ya tetap diinputkan teman-teman. Ya itulah masalahnya kalau kita nggak pakai database transaction. Ya mungkin itulah bagaimana cara menggunakan database transaction di Laravel. Semoga dapat membantu teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.